Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang kedua di pelajaran 1 ya, yaitu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di pelajaran kali ini kita akan membahas dua nama Allah yang bagus. Yang pertama yaitu Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Sip. Kita membahas yang pertama dulu ya, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu termasuk nama apa sih? Ya, nama-nama yang baik atau bagus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan istilah Asmaul Husna. Ya, jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Namun yang kita bahas kali ini cukup 2 saja ya. Kita pahami lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama Ar-Rahman. Artinya apa sih Ar-Rahman itu? Pinter. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih. Nah, di sini Allah itu Maha Pengasih ya. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia itu sering lupa kepada Allah, sering berbuat dosa, tidak menyembah Allah, semuanya tetap diberikan udara, diberikan air, diberikan sinar matahari, diberikan bisa bergerak, dan segala nikmat yang telah Allah berikan. Allah tidak pilih-pilih, tidak memilih hanya yang taat kepada Allah saja. Jadi semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan ya. Hewan semuanya diberikan kehidupan oleh Allah, diberi makan. Walaupun hewan itu tidak bekerja, tapi kan tetap ya hewan bisa makan, bisa mencari di sekitarnya. Lalu tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup dengan sendirinya atas berkat dari kasih sayang Allah. Berkat Allah memberikan segala kebutuhan dari tumbuh-tumbuhan itu. Dan perlu kita tahu juga bahwa hewan maupun tumbuhan diciptakan Allah untuk kebutuhan kehidupan manusia. Kita kan butuh makan daging, kita butuh makan sayur-sayuran. Nah, Allah memberikan hewan maupun tumbuhan diciptakan untuk kita semuanya, untuk manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, lebih sempurna daripada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia punya akal, punya hati. Kalau hewan itu ya ada otaknya ada, tapi tidak bisa digunakan untuk berpikir. Hatinya juga nggak punya perasaan. Lalu kalau tumbuh-tumbuhan juga nggak punya akal maupun hati. Nah, karena Allah itu selalu memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka kita wajib bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya orang Islam? Ya, paling gampangnya, paling sedikitnya adalah kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kita gak boleh pelit mengucapkan Alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi kita wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang kufur nikmat atau tidak bersyukur akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Kalau nggak didapat di dunia ini, ya akan diberikan di akhirat nanti, lebih menakutkan. Semua yang diberikan Allah ini tidak ada yang bayar, semuanya gratis. Udara yang kita gunakan untuk bernafas, coba bayar apa gratis? Gratis kan ya?
air, air yang ada di sungai, air yang ada di sumur. Coba bayar apa enggak? Enggak kan ya, gratis semuanya ya. Semua itu dari Allah untuk kita semuanya. Maka cara kita membayarnya bukan pakai uang, tapi pakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke Asmaul Husna yang kedua ya, yang kita pelajari kali ini, yaitu Ar-Rahim. Artinya adalah Allah Maha Penyayang. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita. Buktinya kita masih selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Coba pikirkan, sehat kita sama sakit kita banyakan yang mana? Banyakan sakit apa banyakan sehat? Nah, banyakan sehat kan ya. Kita lebih banyak bisa bercanda, bergurau, senang-senang. Itu lebih banyak daripada kita susahnya, sakitnya, sedihnya kan ya. Setiap manusia pasti juga pernah merasakan sedih ya, susah. Namun itu semuanya memang alur dari kehidupan kita. Tidak akan kita itu senang terus. Kalau kita senang terus itu namanya kita di surga. Kalau kita susah terus itu berarti kita di neraka. Tapi kalau kita hidup di dunia ini kadang ya sedih, tapi lama kemudian kita akan senang. Setelah senang kita akan mengalami sedih kembali. Setelah sedih senang lagi ya, berputar-putar terus sampai kita meninggal seperti itu di dunia ya. Tapi kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan itu lebih banyak daripada kesusahan kita kalau kita pandai-pandai bersyukur. Nah, terkait dengan Ar-Rahim ini, Allah Maha Penyayang, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Seperti apa? Maksudnya nanti kalau kita sudah meninggal, maka yang disayangi Allah, yang diberikan nikmat, tetap diberikan nikmat oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang menyembah Allah, taat kepada Allah, dan menjauhi larangan Allah. Sebaliknya orang-orang yang kafir, tidak mau taat kepada Allah, mereka nantinya setelah mati akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lagi memberikan Ar-Rahimnya, kasih sayangnya atau sifat penyayangnya. Malah sebaliknya, Allah akan menghukumnya dengan siksaan yang menakutkan. Maka kita mulai sekarang wajib atau harus beriman kepada Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah itu baik untuk kita sendiri. Jadi apapun yang diperintahkan Allah mengandung kebaikan untuk kita, tidak malah membuat kita sedih, membuat kita susah atau sakit, enggak ya. Dan larangan-larangan Allah itu jelek. Jadinya yang dilarang Allah adalah perbuatan yang jelek. Makanya kita nggak boleh melakukan itu agar kita selamat, agar kita menjadi orang-orang yang baik dan mulia. Nah, sekarang coba kita pikirkan, kita sebutkan apa saja sih contoh perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu baik untuk kita sendiri. Ya, sip. Yang pertama contohnya adalah melaksanakan sholat. Nah, sholat itu diwajibkan bagi orang Islam. Sholat itu mengandung banyak kebaikan, diantaranya melatih kedisiplinan, menjaga kebersihan, karena kita kan harus selalu wudu ya sebelum sholat, maka kita akan selalu bersih. Yang ketiga, kita jadi sehat. Sholat itu kan selalu bergerak, mulai berdiri, ruku sampai sujud, kita itu bergerak. Tubuh kita, anggota tubuh semuanya mendapatkan aliran darah yang lancar karena kita rajin sholat bergerak. Jadi nggak perlu kita lari-lari keliling lapangan 10 kali, 5 kali ya. Sholat aja yang rajin nanti akan sehat. Contoh yang kedua, perintah Allah adalah membayar zakat misal ya. Nah, membayar zakat ini fungsinya adalah agar kita dapat membantu orang lain yang kesusahan, yang masih kekurangan, kita bantu dengan kelebihan kita. Kita menjadi orang yang dermawan, suka memberi, sementara orang lain yang diberi mendapatkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Dan banyak lagi ya perintah-perintah Allah yang lain, masih banyak sekali yang diperintah Allah agar kita menjadi orang yang baik. Semisal jujur, suka membantu orang tua, taat kepada guru. Nah, semua itu menjadikan kita orang-orang yang baik
dan dicintai oleh Allah maupun Nabi dan semua orang. Lalu apa saja sih larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, contohnya adalah yang pertama, suka bohong. Gak ada orang yang suka sama orang yang suka bohong. Jadi, kalau kita ingin banyak teman, maka kita gak boleh suka bohong. Kalau ingin disayang orang tua, gak boleh bohong. Ingin disayang guru juga gak boleh bohong. Harus membiasakan sikap jujur. Yang kedua, contohnya adalah dilarang mencuri. Nah, mencuri itu merugikan orang lain. Karena mencuri, orang lain jadinya kehilangan barang yang disayanginya. Nah, Allah melarang mencuri karena itu dapat merusak hubungan baik di antara manusia, merugikan orang lain, dan bisa juga nantinya kita ditangkap oleh Pak Polisi, di penjara. Yo, siapa yang mau di penjara? Dan banyak lagi ya larangan-larangan Allah yang lain, yang semuanya itu intinya kejelekan yang harus kita hindari. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita kali ini adalah bahwa Allah itu punya Asmaul Husna, diantaranya ada dua ya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya adalah Allah Maha Penyayang. Tidak ada yang melebihi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun orang tua kita sayang pada kita, guru kita sayang pada kita, tetap masih kalah dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi anak-anak atau orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga kita tergolong orang-orang yang rajin bersyukur dan dicintai oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian untuk pelajaran kita kali ini. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.